Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarcik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan menggoyahkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Yesus Kristus, Imam Agung Allah yang taat. Dalam bacaan Injil hari ini berkisah tentang bagaimana Yesus sebagai Imam Agung yang dipilih oleh Allah secara bijak, sabar dan menyeluruh, memperbaharui adat istiadat Yahudi. Ketika mengetahui bahwa murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti para murid Yohanes dan orang-orang Farisi, orang-orang mempersoalkan mengapa murid-muridnya tidak berpuasa juga. Yesus kemudian menggunakan 3 perbandingan: mempelai laki-laki, kain penambal pada baju yang tua, dan anggur baru dan kantong kulit, untuk menjelaskan 2 hal hakiki, yaitu bahwa puasa dan praktek keagamaan Yahudi, apapun tujuannya, adalah untuk ketaatan kepada Allah dan penghayatan penantian akan Allah. Yesus ingin seluruh praktek keagamaan Yahudi, termasuk puasa, membuka mata mereka untuk menyadari bahwa dirinya adalah kehadiran Allah itu sendiri. Yesus menghendaki agar kita mampu untuk memperbaharui diri. Sebagai orang Kristiani, kita diundang untuk selalu melakukan pembaharuan diri. Kita menanggalkan pola hidup lama yang penuh dengan dosa dan mengenakan pola hidup baru yang berlimpah roh. Kita harus sungguh-sungguh melepaskan pola hidup lama yang rapuh. Hal ini diumpamakan oleh Yesus demikian: tidak seorang pun menambalkan secarcik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua,
lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan menggoyahkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya akan terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Artinya, Yesus yang datang membawa pembaharuan bagi kita, dan kita harus menerimanya dengan cara pembaharuan diri atau pertobatan dan menjalani hidup baru sebagai orang-orang merdeka. Saudara-saudari, apalah artinya kita menjadi pengikut Kristus sementara hidup kita masih mengikuti pola hidup lama yang penuh dosa? Kita diajak untuk belajar dan berusaha bertobat dan berusaha memperbaharui secara total. Kita memberikan diri untuk disucikan oleh Sang Imam Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Sebab hanya Dialah yang mampu menyucikan dan menguduskan kita kembali kepada Bapanya. Untuk mencapai itu, kita berusaha menimba daya kekuatan darinya. Tidaklah mungkin bagi kita untuk memperbarui diri secara total, tetapi hari demi hari kita berusaha memperbarui diri. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.